slide-nya sudah tampil, Bu? Ada keluar, udah. Baik, sebelumnya mohon izin mengingatkan pada siswa yang masih belum mute mikrofonnya biar tidak mengganggu jalannya pemaparan materi ya. Mohon di mute dulu untuk kelancaran dalam menyimak materi. Sebelumnya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada semua anak-anak dari SMK 1 Negeri Padalarang yang sudah melanjutkan ke jenjang kelas 11 sekarang gitu. Kemarin naik semua ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun kondisi sekarang ya kaitan dengan pandemi Covid belum selesai, dan semuanya mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun banyak keterbatasan dan harus dengan media online ataupun dengan secara daring ya. Sekali lagi mohon anak-anak nanti boleh kalau di akhir ada pertanyaan silakan bertanya. Untuk kesempatan pemaparan materi kali ini, karena ini semua jurusan ya, Bapak juga ada pembahasan yang sifatnya umum yang mungkin bisa menjadi bahan pemikiran anak-anak semua di semua jurusan, tapi sebagian nanti di akhir mungkin ada yang sifatnya khusus yang khusus diperuntukkan untuk yang siswa-siswi teknik elektronika. Nah, Bapak bawa tema di awal yaitu temanya semangat belajar, berkarya dan berprestasi. Nah, ini mudah-mudahan menjadi pemicu untuk teman-teman semua. Nah, di gambar di samping itu sengaja Bapak posting itu adalah ajangnya World Skill atau lomba kompetensi tingkat dunia ya, yang mana sebelumnya diawali dari tingkat LKS. Kalau di sini itu LKS sebetulnya, lomba kompetensi siswa dari mulai tingkat kota kabupaten, kemudian jika di kota kabupaten juara satu mewakili maju ke tingkat provinsi, kemudian provinsi jika juara satu mewakili nasional di tingkat nasional, kemudian setelah nasional juara berlanjut ke tingkat ASEAN, setelah ASEAN kemudian tingkat Asia, dan setelah Asia tingkat dunia. Nah, ini ada satu perwakilan dari Indonesia yang masuk juara ya di World Skill Asia yang diselenggarakan di Abu Dhabi ya, pada tahun 2018. Ini sengaja untuk memberikan semangat dorongan untuk teman-teman bahwa anak SMK itu nanti semua didorong agar bisa berkarya, bisa berprestasi di tingkat regional, nasional maupun tingkat dunia. Bapak lanjut ke ini sedikit bahasan yang ada 6 ya, kurang lebih ada 6 yang akan dibahas. Kemudian, nah sini ada sedikit video, tayangan video sebagai bahan pemikiran lah. Ini kita simak dulu ya. Jadi kalau yang STM mungkin diganti dengan tawuran. Mohon izin, ada suara videonya ada keluar nggak, Bu? Siap, kedengaran Pak, ada. Oke, dilanjut ya. Ada Pak. Jadi kalau yang STM mungkin identik dengan tawuran. Gua nggak terlalu minat sama SMK sih. Karena kalau SMK tuh ilmunya kurang.
Saya sedang les, Pak. Nah, sedikit tadi tayangan video yang Bapak sampaikan bahwa terjadi perubahan mindset ya. Kalau dulu ya tadi yang seperti yang kalian simak bahwa SMK itu dikenalnya apa ya, banyak masalah lah, suka bikin onar, kemudian suka tawuran dan lain-lain. Tapi itu dulu, sekali lagi itu dulu. Karena SMK yang sekarang tentunya sangat beda sekali. Pengelolaan SMK lebih diutamakan pada peningkatan skill dan soft skill ya. Anggapan seperti itu sudah tidak ada, sudah tidak zamannya lagi. Sekarang SMA benar-benar didorong untuk bisa mendorong perekonomian Indonesia. Mungkin lanjut di video berikutnya, ini mungkin sedikit khusus yang tentang elektronika. Saya memilih jurusan elektronika karena pada industri 4.0 seperti sekarang ini banyak sekali inovasi dalam industri yang kita perlukan. Maka dari itu pekerjaan manusia diminimalisir dan kita perlu sekali untuk mengembangkan pikiran kita agar dalam dunia industri. Oh iya mah Ulin. Pak, mohon maaf Pak, suaranya nggak ada Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada. Iya. Ngebal suaranya. Ah, sudah lah, beta mah. Asli. Sinyalna cenah. Lawe. Ngebagi suarana. Pertama. Pak aja pakai wifi. Iya dia pakai wifi. Wifi dong. Sudah ya. Anak-anak sudah ya. Di-mute lagi. Home nih, Bos. Lagi ya suara. Mohon maaf, klik mute-nya. Dari tadi nggak ada suara ya Bu ya? Ada Pak, cuman barusan aja barusan. menghilangnya. Iya, mohon maaf. Saya lanjutkan lagi, Brani. Baik. Dipercepat ya Pak ya. Siap. Nah, mungkin untuk yang kedua, ini sebagai refleksi untuk kita bersama, anak-anak ya, bahwa di sini ada problem nasional yang dulu juga mungkin sempat booming ya, kaitan dengan katanya SMK itu penyumbang pengangguran terbanyak. Itu berdasarkan statistik yang ditemukan pada sekitar tahun 2018 gitu. Nah, apakah sekarang seperti itu? Dan memang itu tetap masih jadi tantangan ya, karena di sini kalau lihat dari grafik SMK itu menyumbang pengangguran terbanyak sampai ini grafiknya paling tinggi di antara lulusan SD, SMP, SMA, diploma 2 atau 3 dan universitas. Nah, bagaimana kita menghadapi tantangan seperti ini supaya kita nanti mungkin teman-teman akan lulus sehingga bisa mudah diterima dan bisa masuk kerja di dunia kerja gitu. Nah, sedikit Bapak sampaikan dulu apa keluhan dari para pengguna lulusan SMK ataupun perguruan tinggi ya oleh para pengguna dari industri. Nah, ternyata setelah ditemukan bahwa anak-anak SMK ataupun perguruan tinggi yang baru lulus dan ingin masuk kerja itu umumnya yang pertama
kurang tahan menghadapi tekanan dalam dunia kerja gitu. Jadi mudah mudah ciut gitu mentalnya. Sedikit ditekan oleh atasan, mudah baperan atau mungkin gimana gitu. Kemudian yang berikutnya, kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Nah ini karena di industri itu dia sangat ditekankan dalam masalah kerja sama tim, sehingga akan mendorong kinerja industri yang maksimal gitu. Nah di sini oleh para industri diketahui bahwa lulusan SMK ataupun perguruan tinggi ini kurang dapat bekerja sama dalam tim, maunya sendiri-sendiri gitu, menunjukkan kemampuan sendiri-sendiri, tidak mau berbagi ataupun kurang baik dalam kerjasama. Selanjutnya, kurang dapat berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik. Nah, ini penting ya, anak-anak ya. Jadi bahwa belajar berkomunikasi di sini sangat dibutuhkan ya. Pada saat kita mau melaksanakan suatu pekerjaan, diminta informasi ataupun laporan oleh atasan kita ya. Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik, sehingga di sini kita belajar bahasa Indonesia ataupun belajar yang lain dalam hal presentasi misalkan ya, itu untuk menuntut kita supaya bisa lancar dalam berkomunikasi baik lisan maupun secara tulisan dengan baik. Nah ini sekali lagi temuan yang ditemukan oleh para pengguna industri yang mungkin bisa jadi pemikiran buat kita anak-anak atau teman-teman semua, supaya kita harus lebih baik, lebih meningkatkan komunikasi secara baik. Yang selanjutnya, apa temuan yang ditemukan oleh para pengguna industri yang itu menjadi kelemahan dari lulusan SMK adalah kurang inisiatif dan mudah bosan. Nah, kurang inisiatif ini ya mungkin segala sesuatu harus nunggu perintah, tidak ada kahidang lah istilahnya kalau istilah Sunda ya, tidak ada kahayang gitu ya. Nah ini mohon jadikan pemikiran bersama bahwa tantangan ke depan untuk supaya bisa dapat memenuhi dunia kerja itu sangat berat ya. Dan semua ini adalah kalau dilihat dari temuan-temuan ini adalah berakar ke masalah soft skill ya. Jadi perusahaan tidak akan melihat dulu masalah hard skill gitu, atau seperti kayak kita pintar misalkan buat jaringan atau misalkan buat program atau misalkan buat menyoder ataupun buat program PLC misalkan, tidak akan ke sana dulu, tapi mereka para industri ingin melihat soft skill kita itu seperti apa gitu. Apakah siap menghadapi tantangan dunia kerja atau memang kita nggak pakai. Walaupun kita pintar di skill skill A, skill B gitu, tapi kalau soft skill-nya kurang, yakin itu industri tidak akan melirik kita. Gitu. Lanjutkan ya, sehingga mohon jadi ini jadi pemikiran sama. Ini sedikit Bapak posting kemarin ada acara bincang-bincang pengalaman kerja bersama alumni SMK Padaherang. Yang satu dari lulusan RPL, yang Kang Rizal, kemudian yang satu lagi lulusan TIM. Semua sepakat bahwa attitude, karakter, soft skill itu sangat dibutuhkan oleh industri. Sekali lagi sangat dibutuhkan oleh industri. Nah, jadi teman-teman berpikirnya sekarang harus double. Kita bisa pintar skill, hard skill, kayak misalkan belajar memprogram, belajar nyoder ataupun belajar mekanik ya. Tapi double satu lagi, kita juga harus baik dari sisi soft skill, karakternya bagus, attitude-nya bagus, kemudian tadi seperti tidak mudah menyerah, kemudian punya inisiatif, berkomunikasi yang baik. Nah itu soft skill yang harus kita penuhi ya. Selanjutnya, nah ini sedikit punya kabar gembira ya, mungkin bisa dibilang untuk nama untuk nama baik sekolah dan juga khususnya untuk jurusan kompetensi keahlian elektronika, bahwa Teknik Elektroindustri tahun ini mendapatkan bantuan dari pemerintah sebagai SMK unggulan. Ya, di sebelah kiri adalah surat penetapannya. Jadi di SMK di Pangandaran mungkin khususnya, mungkin hanya di SMK 1 Padaherang yang mendapatkan bantuan ini. Apa bantuan ini? Kita bisa simak di video berikutnya. Mohon izin menyimak sebentar.
Merdeka Belajar episode ke-8 SMK Pusat Keunggulan merupakan perwujudan visi Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan revitalisasi SMK secara komprehensif untuk menghasilkan lulusan SMK yang berdaya saing dan siap menghadapi tantangan serta dinamika perkembangan nasional maupun global. SMK Pusat Keunggulan adalah SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten sehingga terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi maupun persiapan siswa menjadi wirausahawan muda. Ada 6 jenis dukungan yang kami layani untuk SMK Pusat Keunggulan yang terpilih. Yang pertama adalah yang terpenting adalah penguatan SDM. Ini adalah pelatihan intensif kepala sekolah, pengawas sekolah, dan para guru melalui pendampingan yang mewujudkan manajemen profesional dan entrepreneurial. Kedua adalah pembelajaran kompetensi siap kerja dan berkarakter. Ya, ini proses pembelajarannya harus berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadinya kita memberikan fleksibilitas di dalam proses pembelajaran, tapi juga dukungan pelatihan. Ketiga adalah bantuan dana hibah. Dana hibah ini yang berfokus kepada alat, sarana, prasarana siswa yang berstandar dunia kerja. Keempat adalah dukungannya adalah manajemen sekolah berbasis data, bisa dibilang juga digitalisasi, bahwa kita menggunakan data agar dengan platform-platform digital yang akan mendukung manajemen sekolah. Baik, Bapak singkat aja ya bahwa SMK Pusat Keunggulan ini sekali lagi merupakan yang lebih efisien. Kelima, program dari pemerintah pusat ya apa yang kita lihat dari paparan Pak Menteri ya, bahwa secara singkat mungkin kita nanti dapat dana hibah. Yang paling menariknya adalah dana hibah itu tadi untuk pembangunan sarana gedung baru. Insya Allah ini rancangan yang mau dibangun mungkin seperti ini untuk yang gedung elektronika industri nanti. Kemudian juga tidak hanya gedung saja, tapi akan dilengkapi dengan peralatan praktik gitu. Ini kita jadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa lebih baik lagi dalam hal melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Gitu. Kemudian, apa yang harus dipersiapkan atau dimiliki oleh siswi SMK ke depan? Nah, ini sekali lagi mohon diperhatikan bahwa mari sedikit simak video tentang koreksi pendidikan yang dibawakan oleh Bapak Anies Baswedan, yang mungkin beliau saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Ya, mohon ini disimak apa pesan yang disampaikan, dan itu memang real, kenyataan yang harus kalian miliki dan penuhi ya. Mohon disimak sekali lagi. Ada 3 komponen utama yang mendasar. Nomor 1 adalah karakter, akhlak. Nomor 1. Ini diakui dunia, bukan kita. Ini dunia, karakter. Tanpa karakter berat. Karakter itu ada 2. Karakter moral dan karakter kinerja. 2. Karakter moral, iman, takwa, jujur, rendah hati. Karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, tak mudah menyerah, tuntas. Itu karakter kinerja. Kita kan tidak ingin jujur tapi malas. Maaf, Kak. Atau kerja keras tapi culas. Maaf, Kak. Betul sih. Jadi begitu sampai karakter 2, karakter kinerja dan karakter moral. Akhlak nomor 1. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi. Dan kompetensinya ada 4K. Nomor 1, berpikir kritis. Kritis. Kedua, kreatif. Ketiga, komunikatif. Keempat, kolaboratif, bisa kerjasama. 4K, itu kompetensi. Yang ketiga, literasi, keterbukaan wawasan. Kalau dulu kita bicaranya calistung, kalau sekarang udah lewat. Bukan baca tulis hitung. Yang kita harus pikirkan literasi itu minimal 5. Ya, literasi baca. Dan baca itu kita harus tingkatkan, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Indikasinya apa? Minat baca WA tinggi, daya baca buku rendah. Tapi kalau baca WA, tahan.
Bisa berjam-jam baca WA, betul nggak? Itu namanya minatnya ada, tapi dayanya rendah. Begitu tulisan agak panjang, skip. Betul nggak? Nah, iya. Buku agak gede, mundur langsung. Itu daya baca rendah. Daya baca dilatih, literasi. Literasi budaya, literasi teknologi, literasi keuangan. Jadi, Ibu sekalian, 3 komponen itu yang disebut sebagai proyeksi kebutuhan masa depan bagi anak-anak kita. Yang pertama tetap fundamennya adalah karakter. Akhlak, tapi kompetensinya jangan hilang. Hari ini anak-anak. Baik, sedikit mudah-mudahan bisa apa yang barusan di video itu bisa menempel di sanubari kita ya. Jadi itu yang sangat penting anak-anak, bahwa karakter itu nomor 1, attitude, ya, soft skill dan lain-lain sebelum ke hard skill. Nah, ini mungkin selanjutnya lebih ke materi khusus untuk elektronika. Jadi materi hard skill apa saja dan siapa guru pengajarnya mungkin yang nanti akan kalian dapatkan di kelas 11. Langsung saja bahwa pelajaran kejuruan untuk di kelas 11 ada mikroprosesor dan mikrokontroller, kemudian penerapan rangkaian elektronika, sistem pengendali elektronika, kemudian pengendali sistem robotik, kemudian produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, mungkin ini guru pengajar, nanti sama Bu Rani ya, Bu Fatarani, mengajar di mikroprosesor, kemudian dengan Pak Restu, penerapan rangkaian elektronika, kemudian nanti sama Pak Andri untuk sistem pengendali elektronika, selanjutnya ya sama Bapak sendiri nanti di pengendali sistem robotik, kemudian yang di kewirausahaan atau di, mohon maaf, dengan Pak Dadan di produk kreatif dan kewirausahaan. Ini belum teredit, mohon maaf. Nah, kalau disimpulkan dari semua pelajaran tadi, mungkin kalau disimpulkan bisa melihat dari sisi satu produk miniatur, bahwa kita mempelajari di elektronika itu arahnya kemana sih? Jadi lebih ke kontrol otomatisasi proses produksi di industri, seperti halnya contoh video yang Bapak sampaikan, yang Bapak tayangkan ini sedikit. Nah, ini sistem otomasi untuk miniatur pengepakan proses produksi makanan ya. Jadi awal mula boxnya dalam keadaan kosong, didorong oleh conveyor, ban berjalan, kemudian diarahkan kepada conveyor yang kedua untuk pengisian. Nah, anggap aja kelereng itu makanan misalkan. Kemudian nanti setelah diselesai ini, kemudian diambil oleh robot ya, diarahkan ke rak. Jadi disimpan ke rak-rak yang ada di yang disediakan. Ini ya, jadi miniatur untuk proses produksi di industri. Yang lainnya tolong di-mute ya. Ini yang kedua, ini juga otomatisasi pengambilan bola ya. Ini dengan berjalan sendiri. Di sini kita belajar sensor, belajar aktuator, belajar PLC, pemrograman dan lain-lain. Ini miniatur ya, aslinya. Mohon maaf Pak Tris. Ya, Bu. Siap, bisa Bu. dipercepat ya. Siap. Ini tadinya saya plan awal di sejam-sejam, jadi materinya udah disiapin. Iya Pak, ini takutnya nggak kebagian yang lain Pak. Siap. Waktunya, ya. Kita percepat saja. Ini hasil karya inovasinya. Untuk yang saat ini ada lampu penerangan jalan umum, alat cuci tangan otomatis, yang ini saya stop aja. Kemudian ada miniatur lift, kemudian thermodetektor, scoring board berbasis Android. Kemudian terakhir, kami tunggu karya-karya inovasi teknologi dari teman-teman selanjutnya, khususnya untuk kelas 11. Itu saja. Mungkin dari Bapak. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak, dan ada Bu Rani. Mungkin saya cukupkan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu sekilas